Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semangat pagi teman-teman sekalian. Jadi di video kali ini saya, Frank Aligar, akan membawakan tema yang menarik tentang olah data statistik ya, olah data statistik. Jika teman-teman bicara tentang statistik, pasti selalu yang didengungkan pertama kali apa? Pasti taunya SPSS ya, taunya SPSS. Nah, sekarang ini ada salah satu teknik analisis data yang menggunakan namanya SAM-PLS. Dan salah satu softwarenya yaitu menggunakan Smart PLS. Nah, apa itu SAM-PLS? Apa itu software Smart PLS? Mari kita saksikan. Ya, yang pertama, apa itu SAM? Ya, Structural Equation Modeling. Ya, SAM itu kepanjangannya. Jadi SAM biasanya digunakan untuk variabel yang tidak bisa diobservasi secara langsung. Mungkin teman-teman ketika mengerjakan skripsi, ketika mengerjakan penelitian, ya, sering menemukan model yang sangat kompleks, model yang sangat rumit. Lalu kira-kira bagaimana teknik analisis data yang bisa digunakan itu? Kalau teman-teman menemukan independennya lebih dari 3, kemudian ada dependennya lebih dari 1, kemudian harus memunculkan mediasi, harus memunculkan moderasi. Nah, Smart PLS melalui SAM PLS ini adalah merupakan salah satu cara terbaik dan termudah kayak gitu yang bisa teman-teman lakukan untuk menyelesaikan persoalan di atas ya. Tapi perlu diingat ya, teman-teman perlu mengingatnya bahwa SAM ini memiliki keunggulan ya. Salah satunya adalah variabel yang tidak bisa diobservasi secara langsung itu memang saya merekomendasikannya menggunakan SAM PLS atau Smart PLS ya. Kemudian pada poin berikutnya, SAM pada dasarnya merupakan salah satu jenis alat analisis multivariat yang menganalisa variabel dalam jumlah yang banyak atau multiple variabel. Nah, tadi di depan saya sudah menyebutkan kan, ini loh SAM yang bisa atau mampu mengeksekusi banyak variabel, banyak model dalam hanya 1-2 kali klik seperti itu. Nah, yang berikutnya, nah ini kalau teman-teman sering mengenal namanya regresi ya, regresi kemudian di SPSS, ada beberapa ada beberapa bagian yang tidak bisa diselesaikan dengan regresi. Dan itu muncul alat baru namanya Smart PLS ya, menggunakan analisis datanya SAM PLS yang mampu istilahnya memberikan kemudahan bagi teman-teman sekalian untuk tidak perlu melakukan uji regresi yang harus berkali-kali. Kalau kita menggunakan regresi, mau melakukan pengujian kan pasti tidak hanya 1 kali. Misal menggunakan path analysis atau menggunakan regresi berganda yang menggunakan variabel moderating. Kadang kita perlu 2 kali pengujian, 2 kali 3 kali pengujian. Tetapi dengan menggunakan Smart PLS, ya, Anda hanya perlu gambar modelnya, kemudian lakukan klik saja, itu sudah selesai kayak gitu. Dan itu sangat lebih mudah gitu ya, dibandingkan dengan menggunakan regresi. Pada bagian berikutnya, kita akan tahu, loh, ternyata ada 2 SAM. Nah, kalau teman-teman di Febi TV ini nanti ada 2 video. Yang satu video tentang Smart PLS, yang satu video tentang AMOS. Nah, saya akan jelaskan bedanya antara satu dan keduanya. Yang pertama adalah covariant based SAM ya, atau CB-SAM. Yang satu adalah partially square SAM ya. Lalu apa bedanya antara kedua? Yang pertama, ya, CB-SAM itu tujuan utamanya adalah menguji teori atau mengkonfirmasi teori. Jadi teorinya sudah matang, bagaimana kita mau mendukung atau mau berseberangan dengan teori tersebut, atau menolak dengan teori tersebut. Nah, itu lebih baik menggunakan covariant based SAM. Nah, ini beda ya, beda dengan PLSM. Kalau PLSM itu kita mengembangkan model baru, kemudian memprediksi teori, kemudian memperluas teori dan sebagainya. Misal ada satu model penelitian, kemudian kita menemukan beberapa variabel atau menemukan gap riset di dalamnya, kemudian kita membangun model baru. Nah, model baru itu nanti akan lebih baik jika menggunakan PLS SAM dibandingkan dengan CB-SAM. Tetapi tentunya antara satu dan keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Kalau kita lihat yang berikutnya, yang satu berbasiskan kovarian, kalau PLSM berbasiskan varian seperti itu. Nah, ini yang berikutnya ada keunggulan dan kelebihan dan juga kekurangannya. Kalau di covariant based SAM,
ada syarat harus distribusi normal, kemudian ada goodness of fit, dan sebagainya. Sementara kalau PLSM tidak, teman-teman itu tidak perlu melakukan uji asumsi klasik, tidak perlu melakukan uji goodness of fit, dan sebagainya. Karena memang tujuannya untuk memprediksi saja kayak gitu. Jadi sampelnya jumlahnya sedikit itu bukan menjadi halangan. Jadi bagi teman-teman yang mungkin lebih suka dengan jumlah sampel yang sedikit, maka saya menyarankan teman-teman sekalian menggunakan PLSM dibandingkan dengan covarian Bayes-SAM. Lanjut. Nah, ini ya. Kita lihat tadi jumlah datanya kalau covarian Bayes-SAM itu harus besar, kalau PLSM tidak. Jadi teman-teman cukup menggunakan, nanti silahkan baca bukunya HIR 2017 atau bukunya Ratmono Solihin ya, yang terbaru di WPLS, dan saya juga punya bukunya. Jadi punya buku namanya Metodologi Penelitian Akuntansi, nanti bisa dilakukan citasi di buku tersebut. Kemudian yang berikutnya kita akan bedakan ya. Jadi kalau teman-teman pakai covarian Bayes-SAM, biasanya teman-teman akan menggunakan software berupa Amos atau Lisrel. Nah, kalau PLSM, teman-teman punya beberapa aplikasi ini. Yang pertama adalah Warp PLS, yang kedua adalah Smart PLS. Nah, yang akan kita pelajari pada materi kita hari ini adalah salah satu software yang kita gunakan dalam SAM adalah Smart PLS. Baik, pada bagian berikutnya, teman-teman, nah ini kita sudah masuk dalam prosedur dan analisa SAM PLS. Yang pertama kita lakukan adalah membuat spesifikasi PET modelnya. Jadi kalau teman-teman sudah membuat kerangka berpikir ya kerangka berpikir, kemudian gambarkan mana yang variabel independen, mana yang variabel dependen, kemudian ada nggak mediasinya, ada nggak moderasinya, itu kalian silahkan buat itu. Kemudian yang kedua adalah membuat spesifikasi model pengukuran. Nah, teman-teman silahkan dalam setiap variabel, dalam setiap konstruk, teman-teman pasti punya namanya indikator atau item pertanyaan yang ada di dalamnya. Jadi pastikan bahwa setiap konstruk, setiap variabel itu sudah terkandung di dalamnya item pertanyaan maupun indikator, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, teman-teman melakukan pengumpulan data dan screening data. Ingat ya, kalau Smart PLS menyimpannya nanti pakai format CSV, dan pastikan bahwa semuanya tidak ada yang kosong. Jadi semua konstruk, semua indikator, semua item pertanyaan, pastikan tidak ada satu pun yang tidak ada nilainya. Baik teman-teman mau menggunakan skala interval ataupun tidak, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman bisa melakukan estimasi model SAM, PLS, dan kemudian teman-teman, nah ini yang menjadi inti. Inti daripada pengujian SAM itu ada dua ya. Kalau kalian biasanya mengenal di regresi hanya uji validitas dan reliabilitas, nah ini berbeda di SAM ya teman-teman, ini berbeda di SAM. Di SAM teman-teman akan mengenal namanya pengujian model pengukuran ya, pengujian model pengukuran. Pengujian model pengukuran ini tentunya tidak hanya uji validitas saja, tapi validitasnya di SAM ini banyak ya teman-teman. Ada validitas konvergen, ada validitas diskriminan, kemudian ada uji reliabilitas dan sebagainya. Nanti uji reliabilitas disambung dengan composite reliability dan average variant extract atau AV. Kemudian yang keenam, teman-teman akan menguji model struktural ya, atau menguji hipotesisnya secara langsung, jadi melalui uji bootstrapping. Nah, yang nanti akan kita bahas setelah ini. Nah, kemudian yang terakhir, teman-teman setelah menemukan hasil T statistik dan p-value-nya, menemukan uji T-nya, silahkan kemudian teman-teman melakukan interpretasi hasil dan memberikan kesimpulan, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana caranya untuk melakukan instalasi. Nah, teman-teman ini beda nih ya, karena harga software Smart PLS ini sangat mahal ya teman-teman. Jadi kita bisa gunakan versi trial ya. Versi trial ini bisa teman-teman perbaharui tiap 30 hari seperti itu. Yang pertama, teman-teman silahkan buka di Google ya, kemudian buka Smart PLS ya. Baik itu teman-teman menggunakan laptop MacBook yang basisnya iOS atau mau menggunakan Windows ya. Itu semuanya bisa dilakukan seperti itu. Jadi semuanya bisa diinstal, kemudian semuanya bisa digunakan di masing-masing laptop, berbagai macam jenis laptopnya. Nah, setelah teman-teman masuk, kemudian kita lihat ya, yang berikutnya silahkan mau download dulu. Jadi mau pakai basisnya
Mac atau pakai Windows yang 64 byte. Kemudian di bawah juga ada yang 32 bit. Jadi silahkan kalian download, klik ya salah satu. Kemudian setelah di-download, nah kemudian muncul start download ini, silahkan di-download. Nah, mudah sekali caranya. Kemudian langsung di-run saja. Di-run, kemudian akan ketemu seperti ini. Akan keluar license seperti ini. Nah, silahkan kalian klik yang start free trial 30 days ya. Yang 30 hari ini silahkan teman-teman klik. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, try Smart PLS 3 free for 30 days kayak gitu. Kemudian masukkan email teman-teman sekalian. Silahkan masukkan email ya. Kemudian nanti setelah masukkan email, teman-teman akan menerima notifikasi di bagian kotak masuk atau inbox teman-teman sekalian. Nah, seperti ini. Silahkan diklik di bagian link biru itu ya. Diklik di bagian link biru. Kemudian keluar nih, ya serial number-nya keluar. Kemudian teman-teman silahkan copy serial number ini. Kemudian masuk kembali ke sini. Ya. Kemudian teman-teman isikan. Dan sudah bisa digunakan seperti ini. Ya, silahkan, ini mudah sekali ya. Kemudian nanti kita akan langsung new project dan sebagainya, ini mudah. Nah, langkah berikutnya ini tentang bagian data ya. Teman-teman pastikan ya sebelum masuk ke Smart PLS, pastikan datanya jangan di save as Excel, tapi di save as CSV ya. CSV, sekali lagi saya katakan CSV karena Smart PLS itu membacanya membaca CSV, bukan membaca Excel seperti itu. Jadi cara data kerjanya dia menggunakan CSV seperti itu. Baik, teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang apa itu SEM, kemudian apa itu Smart PLS, dan bagaimana cara mengoperasikannya. Kita tunggu video berikutnya, yaitu tentang uji mediasi dan moderasi. Sekian apa yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.